di mana sih kira-kira kita bisa mendapat informasi tentang sekolah luar negeri. Saya mendapat informasi itu setelah saya lulus S1. Apa sih sekolah luar negeri itu kok susah banget. Pas saya tahu dari rekan-rekan senior gitu, kebetulan juga saya pernah mendapat penugasan di beberapa negara di Asia. Jadi saya tanya mahasiswa di sana tuh gimana gitu, nggak begitu susah, kita bisa gitu, tapi kita nggak tahu gitu informasinya di mana sih Pak, biar teman-teman semua yang pengen sekolah di luar negeri tahu. Baik, ya jadi saya yakin kemampuan bahasa Inggris masyarakat kita itu tidak ketinggalan sekali dengan di negara lain begitu ya, dan saya yakin anak-anak sekarang, anak SMP, SMA itu sudah kemampuan bahasa Inggrisnya sudah sangat luar biasa dan sudah sangat tinggi begitu. Namun terkadang memang tidak ada informasi yang mereka ketahui untuk bagaimana bisa kuliah ke luar negeri begitu ya. Nah, kalau Indonesia kan sekarang kita ada LPDP gitu ya. LPDP itu kan kebetulan kalau LPDP itu kan untuk seluruh masyarakat apapun begitu ya. Betul, jadi tidak harus PNS, tidak harus dosen, tidak harus guru gitu ya. Seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa LPDP itu akan bisa ikut seleksi begitu. Nah, kalau LPDP itu memang setelah lulus dari beasiswa LPDP, calon mahasiswa mencari universitas dimanapun seluruh dunia, begitu ya, untuk dia registrasi di sana. Nah, ketika dia sudah mendapatkan LOE, Letter of Acceptance, surat resmi diterima di universitas luar negeri, itu kemudian itu yang menjadi syarat LPDP-nya juga didanai untuk beasiswa. Berarti kita mencari beasiswanya dulu LPDP. Iya. Kayak seleksi gitu ya Pak? Iya, jadi LPDP itu punya list gitu Mbak, punya list universitas mana yang diakui oleh LPDP begitu ya, baik luar negeri maupun dalam negeri. Seperti UNES kan juga ada beberapa prodi yang masuk dalam listnya LPDP, sehingga itu bisa dibuat alternatif untuk kuliah di dalam negeri. Jadi LPDP itu ada luar negeri, ada dalam negeri, ada S2, ada S3 begitu. Itu kalau beasiswa Indonesia gitu ya. Selain ada beasiswa beberapa instansi di Indonesia juga banyak yang memberikan beasiswa. Kalau saran saya, tips yang paling mudah kita tahu, kita tidak bosan-bosan untuk membuka website dari masing-masing lembaga begitu ya. Kalau LPDP jadi jelas kita buka selalu websitenya LPDP, di sana banyak informasi yang kita dapatkan dari beasiswa tersebut begitu ya. Kemudian seperti Pertamina ada beasiswa, Jarum ada beasiswa begitu. Kementerian-kementerian juga banyak mengeluarkan beasiswa, itu semuanya ada di dalam website gitu. Sehingga tiap tahun perekrutannya itu selalu dibuka lewat website. Itu ketika kita berbicara beasiswa dalam negeri begitu. Artinya beasiswa yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk masyarakat Indonesia yang ingin kuliah ke luar negeri. Nah, selain itu banyak sekali beasiswa yang disediakan oleh masing-masing negara begitu. Seperti Australia punya Australian Award gitu ya. China punya CSC gitu ya. Kemudian banyak sekali Fulbright gitu ya, punya Amerika. Itu banyak sekali, setiap negara manapun itu memiliki beasiswa masing-masing begitu. Salah satu caranya ya seperti tadi yang saya katakan gitu ya, kita jangan bosan-bosan untuk membuka website mereka. Begitu. Selain membuka website dari negaranya langsung, kita juga sering buka website dari kedutaan yang ada di Indonesia begitu, embassy yang ada di Indonesia begitu ya. Jadi saya yakin setiap embassy yang ada di Indonesia punya website yang di dalamnya selalu menginformasikan setiap ada rekrutmen beasiswa ke negara tersebut. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Pak. Oke, kalau berikutnya kira-kira syarat-syarat apa sih yang bisa kita ketahui untuk sekolah ke luar negeri misalnya, atau TOEFL-nya berapa, mungkin ada persyaratan IPK-nya harus berapa, atau tes-tes apa yang Bapak lalui dulu waktu sekolah di Wuhan itu Pak khususnya. Jadi kalau berbicara mengenai persyaratan itu memang setiap si pemilik scholarship, si pemilik beasiswa memiliki kriteria persyaratan yang berbeda-beda begitu ya. Tapi overall kalau yang syarat minimal yang harus kita siapkan, yang pertama adalah bahasa Inggris, yang keduanya adalah proposal riset. Itu pasti, pasti ya, karena ini kita berbicara S2 dan S3 gitu ya. Jadi
kita ketahui kalau bahasa Inggris kan banyak sekali jenis-jenis tes ya, ada TOEFL, ada IELTS, ada IELTS ATP dan seterusnya. Nah itu kemudian yang penting itu sudah disiapkan. Kemudian yang kedua kita juga harus mempersiapkan proposal riset baik kalau S2 maupun S3. Tentunya ketika jenjang yang dipilih berbeda itu juga kualitas riset proposalnya juga berbeda begitu ya. Nah gitu. Biasanya ketika riset proposal itu diperlukan ketika kita mau mengejar LOA, Letter of Acceptance ya. Jadi itu sebagai syarat untuk diterima di sebuah perguruan tinggi di luar negeri begitu ya. Nah, kalau beasiswanya biasanya ada tadi kemampuan bahasa Inggris, yang kedua kadang-kadang ada wawancara gitu ya, biasanya menggunakan Skype ataupun menggunakan media lain gitu ya secara online gitu. Berarti dari negara yang dituju yang wawancara langsung, iya, betul. Bukan dari Indonesia ya Pak? Itu tergantung dari beasiswanya mana. Kalau beasiswa LPDP ada beberapa tes-tes yang dilakukan gitu. Kalau normal kemarin dalam situasi normal bukan COVID seperti sekarang memang ada tes tertulis, ada tes wawancara yang disebar di seluruh kota di Indonesia begitu ya. Tapi kalau nggak tahu tahun ini sebenarnya saya belum dapat informasi nanti perekrutan LPDP bagaimana caranya gitu ya. Lalu risetnya itu maksudnya boleh nggak kita kalau kita sekolah di luar negeri tapi proposal riset yang kita ajukan itu riset yang ada di Indonesia gitu? Kalau tempat risetnya nggak masalah dimanapun berada gitu. Saya sendiri juga disertasi saya dulu risetnya di Indonesia. Itu salah satu tips mahasiswa di luar negeri biar bisa pulang kampung dalam jangka waktu yang lama begitu ya. Itu kemudian saya mengambil di UNES sendiri dulu saya pengambilannya data begitu. Nah kalau untuk keperluan seleksi beasiswa itu risetnya ya dibuat sebagus mungkin gitu ya, senendang mungkin gitu ya, yang bagaimana soal nanti ketika sudah mulai kuliah apakah itu dipakai untuk disertasinya atau tesisnya nanti itu soal nanti belum tentu juga dipakai lagi karena kalau supervisornya nanti tidak menyetujui bisa juga berubah gitu ya seiring berjalannya waktu kuliah begitu. Iya, betul. Namun syarat untuk beasiswanya dulu ya itu tadi sama syarat untuk masuk ke perguruan tingginya. Berarti nggak harus dipakai di disertasi yang beneran ya Pak ya proposal itu ya? Sangat tergantung dengan supervisornya nanti, pembimbingnya betul. Nanti ketika sudah kuliah begitu ya. Nah kalau yang saya cerita yang saya pribadi gitu ya, karena kan sistem perekrutan mahasiswa baru di luar negeri dan sistem seleksi beasiswa kan beda-beda tiap orang dan tiap negara beda-beda. Kalau pengalaman saya tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa saya beasiswanya IDB. Kebetulan IDB itu ada 2 jalur, ada yang IDB secara umum kita apply langsung ke websitenya IDB yang berkantor di Jeddah. Ada juga beasiswa IDB yang sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Begitu. Waktu itu ada beberapa perguruan tinggi dalam 1 tahun yang bekerja sama dengan pihak IDB untuk perekrutan beasiswanya begitu ya. Jadi seperti UNES dapat kuota 20 dosen untuk bisa lolos IDB. Oh berarti Bapak daftarnya dari UNES ya Pak ya? Betul. Jadi seleksinya yang melakukan dengan difasilitasi oleh Wakil Rektor 4 waktu itu, kemudian ada koordinator IDB sendiri, ada seleksi selain seleksi bahasa Inggris juga seleksi proposal riset tadi begitu. Nah kemudian setelah seleksi IDB, seleksi beasiswanya selesai, kemudian diterima, baru kita cari perguruan tinggi di luar negeri yang bisa menerima kita. Berarti lulus LPDP dulu, baru cari Kalau misalnya Pak, kita udah lulus nih LPDP, dan ternyata kita seleksi misalnya saya punya ekspektasi tinggi lah, saya maunya di Harvard University gitu. Terus saya nggak lulus Pak di sananya perguruan tingginya. Biasanya ada deadline. Hangus nggak Pak? Biasanya ada deadline. Oh ada deadline. Iya, jadi kayak saya IDB juga ada deadline 1 tahun waktu itu. 1 tahun ya, dari sebenarnya kita lolos. Iya, sebenarnya memang tidak cita-cita dari awal saya di Cina itu tidak gitu ya. Jadi waktu itu juga saya sudah apply di UK, di beberapa negara-negara besar begitu ya, yang ternyata masih rezekinya belum ke sana, memang rezekinya di Cina karena. Berarti ada berapa pilihan Bapak daftar ya? Iya, jadi saya berproses di beberapa negara gitu ya. Kemudian terakhir ternyata rezekinya di China gitu ya, sehingga
sudah deadline mendekati akhir IDB begitu ya, dengan berbagai alasan yang akhirnya saya bisa diterima di China, akhirnya berproseslah dengan IDB. Saya tunjukkan LOA-nya dari Cina, kemudian IDB melanjutkan dengan tanda tangan kontrak, kemudian merancang RAB, anggarannya berapa yang akan jadi enaknya IDB itu kita bisa merancang anggaran kebutuhan kita sendiri dari mulai tuition fee, dari mulai biaya hidup, transportasi, makan dan seterusnya, kita merancang anggarannya diajukan ke IDB. Merancang sendiri? Iya, tentunya ada POK, ada standarisasi dari IDB gitu ya. Setiap negara berbeda ya Pak ya. Jadi tuition fee setiap negara juga berbeda. Jadi biaya hidup yang kita diberi oleh IDB itu berbeda tiap negara, tergantung dengan perekonomian negara masing-masing begitu. Berarti semua biaya pendidikan, lalu biaya hidup itu ditanggung oleh IDB. Iya, jadi riset, transportasi, biaya hidup, kemudian asrama, SPP, kemudian biaya riset, biaya kesehatan, biaya asuransi, kemudian ada asuransi juga Bapak? Iya betul, biaya seminar, karena beberapa universitas kan mensyaratkan ya seperti di UNES juga ketika kita harus lulus harus ikut ISET dan seterusnya ya. Jadi perguruan tinggi di luar juga begitu, ketika diwajibkan untuk mengikuti seminar luar negeri manapun itu juga diberi biaya oleh pemberi beasiswa begitu. Itu berarti kita merancang RAB-nya di awal sebelum kita kuliah. Iya, sebelum berangkat, sebelum kontrak kita sudah dirancang. Lumayan ribet sih masih ya Pak. Oh, berarti semua biaya, semua kehidupan fix di sana memang khusus untuk belajar ya Pak ya? Khusus untuk belajar dan menabung. Sepertinya kalau pandai menabung gitu juga ya? pulang-pulang bisa sedikit ada tabungan. Waduh, luar biasa. Lalu kalau dulu waktu di Wuhan itu jurusan yang diambil apa sih Pak? Lalu berapa lama tuh dapat PhD gitu? PhD ya, bukan Pizza Hut delivery ya. Kan? Saya nggak bilang loh Pak. Ya, kebetulan kalau di Cina gitu ya, kalau di Cina sistem pendidikannya hampir tidak jauh banyak berbeda dengan Indonesia gitu ya, ada syarat kelulusan. Kebetulan saya mengambil information management gitu ya. Kalau di sini manajemen informatika ya gitu. Nah, kebetulan karena ya unsur luck juga ya, jadi ketemu dengan supervisor yang sangat humble, sangat membantu saya dalam menyelesaikan studi begitu ya, sehingga dalam jangka 2 tahun 7 bulan saya sudah bisa selesai kuliah. 2 tahun 7 bulan sudah. Iya, kalau beasiswa saya sebenarnya mengcounter sampai 3,5 tahun. Oh, loh, S2? S3 ya Pak? S3 3 tahun ya Pak dapatnya? Kalau beasiswanya 3,5. Oh, 3,5 tahun. Tergantung beasiswanya sih macam. Tapi kalau yang dikti juga 3,5 tahun 3,5 rata-rata. tahun untuk S3 ya, jadi Pak. kebetulan karena saya 2 tahun 7 bulan sudah selesai, otomatis beasiswa yang setelah itu sudah tidak bisa dicairkan. Yang dan penting selesai dulu ya Pak. Betul. Baik Pak, yang saya penasaran tuh sebenarnya kelebihannya apa sih sekolah luar negeri? Saya nggak bilang di Indonesia ini lebih buruk atau apa, saya yakin semua punya kelebihan. Apa sih yang bikin betul. Di luar negeri itu lebih unsur apa kelebihannya daripada di Indonesia gitu? Iya betul. Sebenarnya kalau standar universitasnya dengan level yang sama dengan Indonesia terkait dengan kualitas sama begitu ya. Jadi ketika kalau perguruan tinggi seperti di Oxford University gitu, ketika mungkin di compare di Indonesia di perguruan tinggi yang besar gitu juga mungkin secara kualitasnya juga sama begitu ya. Tetapi memang main point yang kita dapatkan ketika kuliah di luar ya paling nggak pengalaman yang berbeda begitu ya, pengalaman yang berbeda dengan yang kuliah di Indonesia begitu. Otomatis ketika kita kuliah di luar negeri kita tahu habit dari masyarakat sana gitu, kemudian kita otomatis improve English-nya juga luar biasa ketika kuliah di sana karena berkomunikasi dengan orang luar begitu ya. Nah kalau saya pribadi sebenarnya satu poin besar yang saya dapatkan dan beda dengan ketika kuliah di luar negeri ya otomatis keinginan untuk cepat lulus itu besar begitu. Oh, gitu. Karena kan kalau misalkan saya tidak selesai dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh beasiswa itu otomatis bayar sendiri begitu dengan SPP yang di atas 50 juta satu semester gitu ya. Saya tidak mungkin ketika satu semester 50 juta. Iya, lebih dari itu ya. Jadi saya tidak mungkin ketika tidak selesai kemudian
bayar sendiri gitu. Belum biaya hidup ya Pak? Iya, hal besar seperti itulah yang kemudian mendorong untuk bisa kuliah tepat waktu, bahkan kurang dari waktu gitu ya. Nah, barangkali pengalaman teman-teman yang kuliah di Indonesia yang kadang-kadang karena biaya cukup ringan begitu ya, kemudian sambil kerja dan seterusnya. Nah, aku nggak nyindir ya. Iya, kok ngelihat saya ya Pak? Itu kadang-kadang masih nanti gitu, jadi tidak. Nah, itu poin besar yang saya dapatkan. Kemudian selain itu ya pengalaman, ketemu dengan banyak teman, dengan berbagai ras, berbagai suku bahasa, berbagai habit yang berbeda-beda, itu sudah luar biasa sekali pengalamannya begitu ya.